So yo what's up my friends, selamat datang di We Help Lovers. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa kalian like dulu video ini dan kalian subscribe supaya Mimin lebih semangat dalam membuat alur cerita manhwa. Oh iya, Mimin mau ngasih tahu nih, buat kalian yang ingin berdonasi atau sekedar naktirin Mimin kopi, link sawernya udah Mimin cantumin di link deskripsi. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu kopi dan cemilan kalian. Atur posisi rebahan kalian karena videonya akan dimulai. Scene dibuka diperlihatkan monster wanita itu menatap Minghe dan langsung menyerang Minghe dengan tentakelnya yang begitu banyak. Minghe menatap monster wanita itu dan terlihat aura berwarna biru muncul di mata Minghe. Di saat monster wanita itu menyerang Minghe dengan tentakelnya begitu banyak, Minghe berhasil menangkis semua serangan monster wanita itu dengan tinjunya. Fang Nianrong terkejut dan dia berkata, "Aku tidak bisa melihat jumlah pukulannya." Setelah itu, Minghe berada di depan monster wanita itu. Dia bersiap-siap untuk menyerang monster wanita itu. Minghe berhasil menghantam pukulannya ke monster wanita itu. Di saat itu, Minghe terkejut. Dia berkata, "Kenapa ada orang di dalamnya?" Terlihat ada sosok wanita yang berada di dalam perut monster wanita itu. Dia tidak mengenakan baju sama sekali. Itu adalah staf kereta yang berada di perut monster wanita itu. Minghe mengeluarkan wanita itu dari perut monster wanita itu. Minghe bergumam, "Kenapa rasanya seperti aku tenggelam?" sambil membopong wanita itu. Di saat Minghe sedang menggendong wanita itu, dia berkata, "Apa dia masih hidup?" Fang Nianrong menghampiri mereka berdua dan dia berkata, "Monster itu melarikan diri." Minghe menjawab, "Jangan mengkhawatirkan itu. Kita harus segera menyelamatkannya. Dia masih bernapas." Sambil menutup mulutnya, Fang Nianrong berkata, "Menjijikan, dia sangatlah kotor." Minghe melihat ke wanita itu. Setelah itu, Minghe memberikan napas buatannya pada wanita tersebut. Orang-orang yang di dalam kereta berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa putriku ada di luar? Coba lihat keluar." Kabutnya mulai menghilang. Terlihat Minghe sedang memberikan pertolongan pertamanya kepada wanita yang diselamatkannya tadi. Petugas kereta yang bersama Minghe tadi, dia berlari ke arah Minghe dan bertanya, "Kemana monsternya pergi?" Terlihat wanita yang diselamatkan Minghe dengan pertolongan pertama Minghe mengeluarkan air dari mulutnya. Seorang petugas kereta keluar dan berkata, "Masuk ke dalam kereta. Apa yang terjadi denganmu?" Terlihat Minghe menggendong wanita itu untuk masuk ke dalam kereta. Di saat wanita itu terlemas, dia berkata, "Aku mencegah monster itu untuk masuk ke dalam kereta." Temannya berkata, "Masuk dulu, ngomongnya nanti saja. Cepat masuk ke dalam dan tutup pintunya. Ada sesuatu di dalam kabut itu." Terlihat di luar kereta ada sebuah tentakel yang berada di depan mayat. Seseorang yang berada di dalam kereta berkata, "Jalankan keretanya." Kereta pun telah meninggalkan kabut merah tersebut. Setelah itu, tempat berpindah ke Xiaoxi. Terlihat ada seseorang yang berada di tengah-tengah kabut merah. Ternyata dia adalah Fang Qingmeng. Dia sedang menelpon Luolin. Luolin berkata, "Sebulan yang lalu pihak pusat telah mendeteksi adanya calamity monster di hutan pinggiran barat Nanduo. Pada saat itu, pihak astronomi tidak mendeteksi adanya kehidupan dalam meteor tersebut. Menurut hasil investigasi, selain munculnya kabut dengan jumlah besar di dekat kawah, tidak ada hal aneh lain yang muncul. Tapi karena kawasan industri Xi'an terdampak berat, tim astronomi berspekulasi bahwa ini adalah bencana yang belum pernah terjadi. Para petinggi menamainya dengan The Mist." Fang Qingmeng menjawab, "Dimengerti, gerakan kabutnya bervariasi, tapi sering muncul di sekitaran gunung, dan Calamity Beast monster itu muncul di area sekitarnya." Di saat yang bersamaan, ketika kabut mulai menghilang, Calamity Beast secara misterius juga ikut menghilang. Berdasarkan laporan dari orang yang pernah masuk ke dalam kabut, terdapat Calamity Beast berukuran besar. Kemungkinan ada Emperor Beast kelas Beast. Situasi yang kamu telusuri sekarang sangat tidak biasa.
Beberapa saat yang lalu, sebelumnya monster itu melewati rel kereta. Jadi, sekarang ini kamu berada di arah yang tepat. Punking Man menjawab, kau benar, pasti monster itu telah lewat sini. Dan yang kukatakan, monster itu sedang kelaparan, memakan seluruh ternak di kota ini. Punking Man bergumam, ini terlihat seperti cangkang serangga setelah berganti kulit. Syukurlah penduduk Xiaoxi diberitahu sebelumnya untuk segera pergi. Orang-orang yang berada di kereta juga telah berangkat dengan selamat. Luolin bertanya ke Punking Man, apakah ada yang selamat di kawasan industri Xi'an? Punking Man menjawab, tidak. Kita harus menginvestigasi kabut apa ini dan apa yang di dalamnya. Jika tidak, tak akan ada yang selamat jika kabut ini muncul kembali. Ketika ada yang masuk ke dalam kabut, mereka akan kehilangan arah, secara seperti dihilang ke dunia lain. Yang membuat kita kesulitan menginvestigasinya adalah fakta bahwa Calamity Beast yang berada di dalam kabut menghilang tanpa meninggalkan jejak ketika kabut menghilang. Jika bukan karena insiden itu yang memberi kita petunjuk, kita tidak akan tahu apa yang terjadi dalam kabut itu. Punking Man bertanya, insiden apa? Luolin mengirimkan sebuah foto ke Punking Man. Punking Man bertanya, apa ini? Ini adalah petunjuk yang diberikan oleh tim peneliti entomologi. Mereka kehilangan sampel percobaan bernama Lianpu, seekor kelabang bermotif setelah setahun yang lalu. Kemudian dengan GPS yang ditanamnya di dalam kelabang tersebut, mereka menemukan bahwa kelabang itu bersembunyi di gua dekat Xianha. Punking Man sontak terkejut. Dia berkata, kau sebut ini serangga? Ini besar sekali. Karena itu, monster itu bersembunyi di goa. Tim penelitian entomologi kami tidak dapat mengidentifikasinya. Jadi, mereka meninggalkannya sendirian di Xianhan. Dan goa itu sangat dekat dengan wilayah industri Xinhan. Yang artinya, Lianpu si kelabang bermotif ini bukanlah penghuni kabut merah. Benar, dan dia satu-satunya organisme yang meninggalkan kabut. Tim peneliti entomologi memperhatikan bahwa lokasinya telah berubah dan segera memberitahu kami. Punking Man menjawab, aku mengerti. Dia adalah saksi sekaligus yang berhasil selamat. Jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, kita mungkin bisa mengetahui apa sebenarnya kabut itu setelah menganalisanya. Tepat sekali, saat ini kita hanya mengetahui informasi tentang yang ada di luar kabut, sedangkan yang di dalamnya kita tidak tahu apa-apa. Itu pun kalau kita berhasil keluar dengan kelabang kecil yang kabur dari laboratorium. Ini mungkin bisa memberi kita petunjuk penting. Punking Man menjawab, jangan khawatir, aku pasti akan membawanya kembali. Oh iya, mungkin dia telah mengalami beberapa perubahan dalam kabut. Di saat Punking Man mendengar perkataan Luolin, Punking Man sontak terkejut. Dia melihat monster kelabang yang dibicarakannya dengan si Luolin. Monster itu sedang memakan seekor babi. Luolin bertanya, apa yang terjadi? Aku mendengar suara keras. Punking Man berkata ke Luolin, kau bilang ini kelabang kecil? Terlihat monster kelabang itu telah berada di depan si Punking Man dan menatap ke arahnya. Tempat berpindah di sebuah rumah sakit. Terlihat di situ ada dua petugas, Minghe dan wanita yang diselamatkannya. Seseorang petugas berkata, Minghe, terima kasih karena sudah mengalahkan monster itu. Jika tanpamu, pasti orang-orang dalam bahaya. Aku tidak menduga seorang Starlight Rank Talent bisa sekuat dirimu. Seseorang petugas yang lain berkata, benar, kau adalah pria yang menjanjikan. Minghe menjawab, sayangnya, yang kulakukan hanya mengusir monster itu. Yang benar-benar menyelamatkan semua orang adalah staf kereta ini. Jika monster itu berhasil masuk ke dalam kereta, hasilnya akan menjadi bencana. Dia bukan seorang manusia super, tapi dia rela mengorbankan nyawanya. Petugas itu berkata, kau benar, apa yang dia lakukan sangat berani. Tanzin adalah pahlawan kita. Iya, Pak Masinis harus memujinya. Setelah itu, Minghe berpisah dengan mereka. Dia berkata, rasanya aku jadi punya hubungan khusus dengan rumah sakit. Terlihat Minghe sedang ditelepon oleh seseorang. Minghe berkata, nomor tak dikenal. Setelah itu, Minghe mengangkat teleponnya. Dia berkata, halo. Seseorang di telepon berkata, apa ini Minghe? Minghe menjawab, iya. Kau siapa? Orang yang di dalam telepon berkata,
kamu tidak kenal dari suaraku? Sontak pipi Minghe memerah dan dia berkata, apa kau Luo Qian? Orang itu menjawab, "Yap, namanya Luo Qian." Dia adalah cewek yang pernah menatap Minghe pas ujian masuk sekolah manusia super. Minghe bertanya, "Bagaimana kau bisa punya nomorku?" Luo Qian berkata, "Lin Yoyo yang memberitahuku. Dia bilang kamu akan pergi ke Nanduo dan sepertinya hari ini. Kenapa aku tidak bisa menghubungimu lebih awal?" Minghe menjawab, "Ada sesuatu yang terjadi saat perjalanan." Luo Qian bertanya, "Apa kamu melewati kabut?" "Kau tahu tentang itu? Kami melewatkan perjalanan di sepanjang batas kabut." Luo Qian bertanya, "Di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu." Terlihat cowok yang sejak tadi menatap Luo Qian menabrak tembok. Minghe menjawab, "Kita ketemuan. Aku berencana pergi ke Institut Manusia Super Nanduo. Kenapa kita tidak ketemu saja di luar gerbang?" Luo Qian menjawab, "Boleh, aku akan menunggumu." Terlihat Minghe sedang memberhentikan taksi. Di saat Minghe berada di dalam taksi, Minghe mengingat kebersamaan Minghe dan Luo Qian. Terlihat mereka berdua sedang membaca buku di dalam perpus. Setelah itu, mereka berdua berjalan bersamaan di sebuah taman. Di saat mereka berdua sedang berduaan di taman, Minghe memberikan bunga dan dia mengungkapkan perasaannya ke Luo Qian. Luo Qian berkata, "Ini terlalu mendadak. Bolehkah aku memikirkannya beberapa hari lagi?" Minghe menjawab, "Tentu." Sudah setahun lebih, dia belum memberikan jawabannya. Mungkin dia akan menolakku. Tempat berpindah di mana Luo Qian dan temannya berada. Temannya berkata, "Apa? Teman sekelasmu yang koma selama setahun sudah sadarkan diri? Dan dia ada di Danduo?" Setelah bangun mungkin dia sudah membaca surat yang kutinggalkan. Saat itu aku setuju berkencan dengannya setelah dia bangun. Temannya berkata, "Aku pikir kamu meninggalkan surat itu hanya karena merasa kasihan. Kalau begitu kamu bisa mengatakan kepadanya kebenaran. Kamu harus tahu, para pria yang mengantri untukmu kalau diurutin bisa sepanjang jalan masuk menuju Institut Manusia Super. Dia hanya siswa biasa, lulusan sekolah dari kota Lanyang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para elit dari kota Nanduo?" Luo Qian menjawab, "Bukan seperti itu. Dulu aku sangat menyukainya." Temannya berkata, "Tapi itu hanya masa lalu. Setahun lalu, kamu hanyalah siswa yang naif. Tapi sekarang kamu adalah dewi sekolah, baik dari kecantikan atau kepintaranmu. Kamu tidak perlu menjadi pacar dari pria itu hanya karena janji yang kamu buat." Luo Qian berkata, "Tapi dia adalah pria yang sangat baik. Lagi pula, karena dia datang untuk menemuiku setelah sadarkan diri, aku harus menemuinya dan mencoba berkencan dengannya. Jika kita memang tidak cocok, aku akan langsung mengatakannya." Temannya berkata, "Tentu saja kalian tidak akan cocok." "Ya ampun, Dewi Kinkin. Tahukah kamu berapa banyak hati yang akan kamu hancurkan dengan keputusan konyolmu itu? Dibandingkan dengan para elit Nanduo, kamu lebih memilih seorang yang bahkan gagal masuk ke sekolah kita. Akan lebih baik atau lebih buruk, aku menerimanya, titik. Aku akan menghabiskan waktuku dengannya. Jika memang kita tidak cocok, aku akan mengatakannya." "Ya, baiklah. Tapi jangan biarkan dia mengambil keuntungan darimu. Dan ingat, ini hanya percobaan. Jangan terlalu memaksakan diri." Luo Qian menjawab, "Aku tahu kok. Dia sudah hampir sampai. Aku harus pergi. Dia sangat baik. Kamu harus mengenal dengan dirinya. Lupakan, aku hanya tertarik pada pria berbakat dan berparas tampan. Di mataku, pria biasa tidak ada bandingannya dengan katak." Tempat berpindah di depan sekolah Institut Manusia Super Nanduo. Minghe pun telah sampai nih di depan sekolah manusia super Nanduo. Minghe bergumam, "Jadi ini Institut Manusia Super Nanduo. Lebih keren dari yang kubayangkan. Tahun ini aku harus masuk. Pasti menyenangkan bersekolah di sekolah seperti ini." Dua wanita yang berada di depan Minghe berkata, "Lihat pakaiannya, bajunya sangat kotor. Dia mungkin orang kampung yang sedang jalan-jalan di Institut Manusia Super Nanduo." "Wah, itu Luo Qian. Dia sangat cantik. Bahkan wanita saja jatuh hati padanya."
seperti yang diharapkan dari Dewi Institut kita. Bahkan ku dengar Tuan He ditolak secara dingin meski mempersembahkan bunga seluas lautan saat menembaknya. Sepertinya perlu kerja keras untuk bisa mendapatkannya. Tidak hanya tampan, bahkan Hembin merupakan anak dari salah satu pemilik perusahaan besar di sekolah. Mana ada gadis yang berani menolaknya. Luo Qian melambaikan tangannya dan memanggil ke arah Minghe. Minghe! Sontak dua wanita yang membicarakan Luo Qian terkejut. Ternyata Luo Qian memanggil pria yang dibicarakannya tadi. Di saat Minghe dan Luo Qian bertemu, Minghe berkata, "Luo Qian, ini sudah lama ya. Aku bahkan hampir tidak mengenalmu." Luo Qian menjawab, "Aku juga merasa begitu. Kamu berubah banyak." Minghe bertanya, "Apa aku lebih tampan sekarang?" Luo Qian menjawab, "Kamu lebih berkarisma." Minghe bergumam, "Apakah semua gadis memuji seperti ini sekarang?" Luo Qian berkata, "Ayo, aku akan menraktirmu minum kopi." Minghe menjawab, "Ayo." Cewek dua yang tadi berkata nih, mereka pergi minum kopi bersama. Apa Luo Qian mengencani pria seperti itu? Temannya menjawab, "Mungkin mereka cuma teman." Minghe terlihat lesuh. Dia bergumam, "Apa aku langsung tanya saja?" Mana mungkin, ini sudah setahun lebih. Mungkin dia menakdirku kopi agar aku tidak merasa kecewa, karena dia meninggalkan surat untukku. Luo Qian bergumam, "Orang yang pacaran seharusnya bergandengan tangan, bukan? Tapi yang seperti itu harusnya Minghe yang berinisiatif, bukan? Dia tidak akan menciumku, kan? Banyak orang di sekitar sini." Terlihat pipi si Luo Qian memerah karena dilihati oleh Minghe. Sambil melihat ke arah si Luo Qian, Minghe bergumam, "Jika kita tidak pacaran, jadi teman seperti ini tidak buruk juga. Rasanya seperti kembali ke masa SMA." Mereka berdua telah sampai di depan kafe. Minghe berkata, "Sepertinya banyak orang yang mengenalmu. Lin Yoyo pernah mengatakan kalau kau sangat terkenal di Institut Manusia Super." Luo Qian menjawab, "Mereka hanya mengingatku karena aku hanya dipuji beberapa kali." "Oh iya, apa kamu datang ke Nanduo untuk menemuiku?" Minghe menjawab, "Sebenarnya aku datang ke sini untuk mengikuti ujian pendaftaran khusus. Meski aku pernah gagal, aku masih ingin mencobanya." Luo Qian menjawab, "Ujian pendaftaran khusus terdengar menyulitkan. Aku datang untuk mencobanya, sekaligus ingin mengunjungi kota terbesar di wilayah selatan." Luo Qian bertanya, "Lalu di mana kamu akan tinggal sekarang?" Luo Qian bergumam, "Di tempatku cukup luas, tapi tinggal bersama di hari pertama bertemu terdengar kurang pantas. Ah, apa yang harus kulakukan? Ini pertama kalinya aku kencan dengan seseorang." Minghe berkata, "Aku belum punya tempat tinggal, tapi aku berencana mencari kontrakan di sekitar sini. Kudengar ujian pendaftaran khusus cukup rumit, jadi ku buat santai saja dulu." "Luo Qian, kenapa mukamu memerah? Lagi tidak enak badan?" Sambil Minghe menatap ke muka si Luo Qian. Luo Qian menjawab, "Bukan apa-apa. Kau bisa tanya-tanya tentang pendaftaran khusus. Jika kamu diterima, kita bisa sekelas lagi. Akan lebih mudah bagi kita untuk bersama juga." "Oh, mungkin maksudnya lebih mudah untuk belajar bersama. Kita dulu sering melakukannya di perpustakaan." Luo Qian sangat pintar dan cantik. Pasti banyak pria yang menyukainya. Mungkin sekarang dia sudah punya pacar. Aku iri kepadanya. Luo Qian bertanya, "Oh iya, Minghe, apa kamu menemukan sesuatu saat melewati kabut?" Minghe menjawab, "Iya, monster wanita berkulit pucat yang memiliki tentakel di kepalanya. Dia sangat agresif dan sepertinya pandai menyamar. Jika dilihat dari jauh, dia terlihat seperti wanita berambut panjang." Luo Qian bertanya, "Ada monster di dalam kabut. Bagaimana caramu berhasil kabur?" "Monster itu sepertinya berbahaya." Minghe menjawab, "Iya, sekarang aku juga manusia super. Ini rencanaku." Luo Qian bertanya, "Rencana hunter?" "Iya, setelah sadarkan diri, aku berlatih untuk meningkatkan kemampuanku sebagai hunter. Kuharap tahun ini aku berhasil masuk Institut Manusia Super Nanduo. Kita telah berjanji untuk bersama. Meski aku sudah pernah gagal, tapi aku takkan ada penyesalan kali ini." Luo Qian bergumam dalam hatinya. Jadi dia tidak datang untuk menemuiku karena dia berusaha keras dengan caranya sendiri. Dia masih mengingat janji kami. Terlihat ada seseorang pria yang menghampiri mereka berdua. Orang itu langsung mengambil lencana yang dipegang Minghe. Dia berkata, "Teman lamaku, kau benar-benar menjadi semakin lucu
apa kau tahu rank terendah dari siswa di sini setelah setahun? Orang itu menjawab, Mong low rank. Sedangkan kau starlight rank, bahkan cuma seorang train. Jangan keluarkan ini dan membuat orang menertawakanmu. Orang ini bernama Van Kai. Kalau kau mengatakannya, aku bisa malu dengan mengatakan kalau kau teman lama aku. Oke Sobat Wake Up, kita pun telah sampai nih di penghujung video. Kalian mau tahu kan kelanjutannya? Atau alur cerita manhwa menarik lainnya? Kita bakal lanjutin lagi di next video. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf jika Mimin punya salah kata. Mimin pamit undur diri. Thanks and bye-bye.